Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah al-kiram? Atamanna antum bi khair wa antum bi sihah. Alhamdulillah fi hadzal yaum sanadrus al-lughah al-arabiyyah wa qabla an nashrah madatana allati sanata'allamuha awalan sa'ashrahu lakum ma hiyal madat allati sanata'allam fi hadzal mustawa. Baik, insyaallah kita kembali di pembelajaran bahasa Arab ya. Dan di semester 2 ini ya, kembali bersama Ustaz untuk belajar bahasa Arab ya. Insyaallah kita akan belajar di semester 2 yaitu pembahasannya isim syarat, isim istifham, fi'il berdasarkan jumlah hurufnya, fi'il ma'lum dan fi'il majhul, isim jamid dan mustaq, dan juga mencari kata dasar dalam sebuah kata bahasa Arab ya. Dan ini berguna untuk mencari kata di dalam kamus ya. Baik, insyaallah kita awali di sini kita baca beberapa qaul ulama ya, tentang bahasa Arab ya, yang mengingatkan kita tentang pentingnya bahasa Arab ya. Baik, di sini Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati ya. Di sini Allah perintahkan kita untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala ya. Syiar itu apa? Simbol ya. Simbol agama banyak sekali ya. Seperti contohnya adzan itu adalah syiar Islam. Kemudian hari raya Idul Adha yang ada berkorbannya itu adalah syiar Islam ya, dan lain sebagainya ya. Dan salah satu simbol atau syiar dari agama Islam yaitu bahasa Arab ya. Seperti yang dituturkan oleh Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, beliau berkata, "Al-lisanul Arabi syiarul Islam wa ahlihi" ya. Lisan Arab, bahasa Arab itu adalah syiar agama Islam dan pemeluknya ya. Maka kita tahu di sini bahwa bahasa Arab adalah syiar agama Islam, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan ya. Simbol itu harus diagungkan, ditampakkan ya. Maka kita dalam menempatkan bahasa Arab ya, kita harus ya mengagungkan bahasa Arab ya, menampakkan bahwa kita itu suka bahasa Arab ya. Kalau bisa diterapkan ya, semampu kita diterapkan ya dalam sehari-hari kita ya. Dan kita harus semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Baik, selanjutnya insyaallah kita menuju ke materi yang pertama ya di semester 1 ini, semester 2 ini. Baik, materi kita yaitu isim syarat. Isim syarat ya, kata syarat. Jadi ismus syarti atau kata syarat ini kata yang digunakan untuk mensyaratkan ya, untuk mensyaratkan ya. Dan bermacam-macam kata atau isim yang digunakan untuk mensyaratkan ya. Kita bahas satu-satu ya. Baik ya, di sini ada yang paling atas dulu kita bahas, ma ya, yang berarti apapun ya. Ya, jadi di sini salah satu arti dari ma itu digunakan untuk syarat ya. Bisa diartikan dengan apapun. Contohnya ya, ma ta'kul akul ya. Ma ta'kul akul ya. Apapun ya, apapun yang kamu makan, ma ta'kul akul, aku akan makan juga ya. Ini contoh dari
penggunaan ma dalam syarat ya. Dan ma seperti kita tahu bukan hanya untuk syarat. Seperti kemarin ma untuk isim mausul bisa ya. Ma juga untuk bisa istifham untuk bertanya, insya Allah nanti kita bahas besok. Dan ma juga bisa untuk meniadakan ya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa ya. Jadi nanti insya Allah kita bahas khusus ya tentang beberapa kata yang punya makna lebih dari satu ya. Contohnya ini ma ya, punya makna yang banyak ya. Salah satu maknanya yaitu untuk syarat apapun ya. Kemudian yang kedua man, artinya dalam mensyaratkan siapapun ya. Dan ini mungkin sudah familiar dari kita ya. Contohnya man jadda wajada ya. Man sabara dhafira. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan sukses. Barang siapa yang sabar maka akan beruntung ya. Nah, itu mannya di situ namanya isim syarat. Man untuk syarat ya. Nah, jadi mannya dalam mahfuzat yang kita hafal itu man untuk syarat atau termasuk isim syarat. Nah, man ini juga bisa bermacam-macam maknanya ya, bisa untuk bertanya atau istifham. Man anta, siapa kamu ya. Bisa untuk kemarin sudah kita bahas isim mausul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya, barang siapa berbuat setitik pun ya, maka kebaikan yang sedikit pasti Allah akan menilai ya. Nah, ini ya. Man, tapi di sini yang kita bahas man yang berarti isim syarat. Contohnya apa? Man jadda wajada. Kemudian yang ketiga ainama, yang artinya dimanapun ya. Ainama, contohnya ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kematian itu akan mendatangi kalian ya. Kematian pasti akan datang ya, walaupun kita bersembunyi di dalam benteng yang kokoh ya. Malaikat maut ya itu mampu untuk mencabut nyawa kita ya. Ya kan pernah ada cerita dulu ya, pas zamannya Nabi Sulaiman ya. Pada suatu hari Nabi Sulaiman itu mengadakan suatu acara ya, didatangi berbagai makhluk ya, dari jin, manusia dan lain sebagainya. Dan juga dari manusia ya. Nah, itu ada salah satu seorang yang datang di situ ya, yang kenal juga Nabi Sulaiman ya. Nah, malaikat maut juga datang di situ ya. Malaikat maut datang di acara tersebut ya. Nah, ini orang yang bersama Nabi Sulaiman ini, manusia yang datang juga di acaranya itu. Dia agak takut, ini ada orang yang melototi saya terus, melihat saya terus ya, karena takut ya, kok ada orang ini melototi sekali ya, menakutkan ya. Kemudian minta ke Nabi Sulaiman untuk pinjam ya anginnya ya, karena Nabi Sulaiman punya angin yang bisa membawa kemanapun ya. Nah, dibawa ke negeri yang jauh sampai ke India ya. Ya, di sana dia sampai di sana. Ketemu lagi sama orang yang melototi tersebut ya. Nah, ketika tahu ya bahwa itu adalah malaikat maut, dan malaikat maut itu heran ya. Kenapa tadi melototi ya? Karena ditakdirkannya itu dicabut nyawanya itu di India ya, tapi kok ketemu di Palestina, di kerajaannya Nabi Sulaiman ya. Maka memang takdirnya itu diambil di India ya. Ya udah ya, di sana dicabut nyawanya ya. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian. Kemudian mata, kapanpun ya. Kapanpun ya.
ini bermacam-macam ya. Contohnya ya, mata tadhab adhab ya. Kapanpun kamu akan pergi, aku ikut pergi juga ya. Ya, mata juga bisa untuk istifham, untuk bertanya. Mata takul, kamu makan kapan ya. Mata tanam, mau tidur kapan ya. Tapi di sini matanya kapanpun untuk syaratnya. Kemudian mahma, walaupun ya. Mamanya ya. Mahma anti saminah ana uhibbuki. Walaupun kamu itu gendut ya, tapi aku tetap mencintaimu ya. Mahma termasuk isim syarat. Kemudian kaifama, baik bagaimanapun. Kaifama ya. Kaifama anti jamilah ya. Bagaimanapun kamu itu berdandan atau pakai pakaian apapun, kamu tetap cantik ya. Kaifama. Aina juga bisa untuk syarat ya. Maunya aina tanam anam ya. Di mana kamu akan tidur, aku juga akan tidur di situ ya. Ya. Aina juga bisa untuk syarat. Kemudian anna, di manapun ya. Ya seperti tadi ya. Anna ya. Anna tanam anam ya, bisa. Dimanapun kamu akan tidur, juga aku akan tidur ya. Ayana itu bisa seperti mata ya, artinya kapanpun. Kemudian haitsuma, dimanapun. Kemudian ayu, apa atau siapapun. Di sini ada beberapa contohnya ya, yang kita baca dulu. Contoh di dalam Al-Quran, man dulu. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih ya. Mannya artinya siapapun atau barang siapa. Barang siapa dia kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri ya. Karena dia itu kalau sedekah itu malah dia akan memberikan manfaat, hartanya akan kekal sampai akhirat ya. Tapi kalau dia kikir, sebenarnya dia kikir dirinya sendiri, nggak mau sukses di akhirat. Kemudian ainama, dimanapun ya, seperti tadi sudah Ustaz bacakan. Kemudian mahma, walaupun. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha famanah nulaka bimu'minin. Walaupun kamu mendatangkan kepada kami dengan ayat, dengan mukjizat untuk memberikan sihir kepada kami, famanah nulaka bimu'minin, kami tetap tidak beriman. Ini kata orang-orang kafir kepada para nabi ya. Haitsuma ittaqillah haitsuma kunta ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada ya, dan contohnya banyak sekali ya. Kemudian kita keterangan di sini isim syarat adalah isim yang mengaitkan kalimat pertama dan kalimat kedua dengan menjadikannya sebagai sebab akibat. Jadi memang ciri-ciri dari syarat ada sebab, ada akibat. Manjada ya, barang siapa sungguh-sungguh, wajah sebabnya sungguh-sungguh, akibatnya apa? Wajada, dia akan memperoleh, dia akan sukses ya. Nah seperti itu. Jadi ada sebab, ada akibat ya. Ciri-ciri dari syarat seperti itu. Beda nanti kalau man untuk istifham, man untuk isim mausul, berbeda ya. Kemudian selain isim-isim di atas juga ada huruf yang bisa menjadi adatus syart ya. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Lau, laula, lauma, amma ya. Ini ada di contohnya, bisa dilihat lagi di halaman sebelumnya ya. Nah ini termasuk hurufus syart ya. Harf untuk mensyaratkan, dan mereka tidak termasuk isim ya, tapi termasuk adatus syart, bisa untuk menjadi syarat, sebab akibatnya, menimbulkan sebab akibat. Demikian untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya, tetap semangat. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.